Negara itu datang untuk Malaysia, baik itu berbisnis maupun menjadi tenaga kerja gitu ya. Mentalitas kita akan selalu berjalan di tempat atau stagnan. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasinya demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja. Dengan tim mampu berbahasa hewan, Tidak sedang kuliah dan tidak sedang Mayoritas dosen Indonesia itu di bawah 3 juta per bulan. Coba kalian bayangkan. Penempatan Malaysia, gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan negeri Konoha, persyaratan berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan. Oh hai, halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Yuk, kali ini kita mau membicarakan pasal kerja. Dan Sari lihat ada satu konten kreator yang provokatif. Dia mengungkapkan bahwa katanya jangan kerja ke luar negara. Maksudnya kerja ke Malaysia pun janganlah gitu ya. Katanya kerja di dalam negeri saja. Dia tidak tahu bahwa di negara kita itu sangat-sangat susah mencari pekerjaan. Dan beberapa hari yang lalu Sari dapat video bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu paling tinggi se-ASEAN. Sebabnya kenapa susah mencari pekerjaan itu adalah syarat-syarat yang ditentukan itu memang banyak ya. Yang mau tinggi lah, mau cantik lah, mau kurus lah, mau putih lah. Padahal cuma menjadi kasir dekat supermarket. Dengar dulu beberapa penjelasan dan beberapa video ini. Seperti apa? Jom. Malaysia nih yang kecil nih, lapangan pekerjaan dia banyak. Kenapa di Malaysia begitu banyak lapangan pekerjaan sehingga bukan saja menghadirkan tenaga kerja daripada Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia pun warga negara di masing-masing setiap negara itu datang untuk Malaysia, baik itu berbisnis maupun menjadi tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau kita buat perbandingan, kenapa pula dengan negara kita ini tidak sama atau kesempatannya tidak sama atau kapasitas lapangan pekerjaannya tidak sama dengan Malaysia. Gini, kalau kakak bertanya kenapa, saya akan jawab secara logik ya, secara logik, karena kakak pun menuntut secara logik, saya akan menjawab secara logik. Yang pertama itu bahwasannya bapak pendiri bangsa kita, ayo siapa yang kenal bapak pendiri bangsa kita? Dia juga banyak menciptakan atau mengeluarkan kamus-kamus atau buku pandangan ideologi. Negara kita ini akan susah maju karena apa? Karena kita ini masih mengutamakan atau masih membawa tradisi mitos di zaman tahun 2024 ini, sehingga kita masih terpuruk atau masih tersangkut dengan mitos-mitos yang diciptakan oleh leluhur kita terdahulu. Nah, itu satu. Sehingga itu akan membentuk suatu karakter yang mentalitas kita akan selalu berjalan di tempat atau stagnan, tidak maju, karena kita akan tidak mau mengambil tindakan yang di luar batas atau di luar kewajaran yang semestinya di Indonesia, karena kita ini masih meneruskan budaya-budaya mitos. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau yang dari yang pertama tadi yang saya katakan itu akan menyangkut lagi ke nomor soalan yang kedua gitu. Kenapa gitu ya, dia akan bergantung, akan bersangkutan kepada mentalitas kita atau mentality kita, atau kalau diibaratkan sebagai sumber daya manusianya lah gitu. Sekarang begini, kalau kita merujuk kepada Malaysia dengan Indonesia, kita buat perbandingan, kenapa di Malaysia itu banyak lapangan pekerjaan atau peluang pekerjaan. Yang satu, karena di sananya banyak, bisa dibilang adalah salah satu negara industri terbesar di Asia Tenggara ya. Saya hanya berkata dalam Asia Tenggara. Bahkan di Asia pun termasuk negara Malaysia itu adalah tempat pelaburan asing atau orang-orang yang ingin mendirikan usahanya di negara Malaysia itu banyak. Jadi kalau misalkan syarikat-syarikat atau company-company atau pabrik-pabrik atau banyak orang yang menanamkan saham di negara Malaysia, tentu sudah otomatis banyak menciptakan lapangan pekerjaan gitu.
banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita bertanya lagi, kenapa di Indonesia tidak banyak ya? Sebenarnya banyak, cuman kapasitasnya itu tidak sama seperti dengan Malaysia. Banyak, tapi yang jadi masalahnya ini adalah tidak meratanya gitu. Di setiap daerah itu tidak sama. Di setiap daerah itu tidak sama. Mungkin di daerah Jawa saja yang banyak pelaburan asing atau orang mendirikan perusahaan, sehingga di daerah-daerah tempat kita sebagai contoh Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Riau gitu ya. Tidak semua orang banyak menanamkan modal untuk membuka syarikat atau perusahaan-perusahaan yang berdampak akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi begitu, kalau kita merujuk ke tahun 2020, pemerintah itu menanamkan gagasan yang bernama istilah namanya apa namanya kalau kita orang memanggil Omnibus Law. Ya. Omnibus Law itu adalah salah satu rancangan yang dibuat pemerintah itu untuk menarik investor asing. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi? Karena itu mentalitas masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Mereka tidak berpikir dampak positifnya. Apabila Omnibus Law itu terjadi, maka banyak investor asing akan menanamkan saham di negara kita. Jadi masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Ya memang setiap tindakan itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memikirkan dampak positifnya dulu, nanti dampak negatifnya itu bisa kita adjust atau kita rancangkan balik. Nah, seperti itu. Yang kedua, sistem andai pun banyak menanam saham dari luar negara yang datang menanamkan saham di negara kita, membuat pabrik-pabrik, company-company, syarikat-syarikat ya. Orang itu akan berpikir dua kali gitu. Orang itu akan berpikir dua kali karena apa? Kalau misalnya mereka mendirikan perusahaan di negara kita, otomatis ya secara logikanya atau secara singkatnya saya katakan, mereka akan membutuhkan tenaga kerja. Contoh, ada penanam saham datang dari Prancis, ingin mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Orang Prancis ini tidak akan membawa orang Prancis bekerja di Indonesia. Orang Prancis ini akan berpikir kalau saya mendirikan perusahaan di Indonesia, tentu tenaga kerjanya pasti orang Indonesia, kan gitu. Dan yang dipikirkan penanam saham ini satu, SDM kita ini kurang mencukupi. Paham ya maksudnya? SDM kita, sumber daya manusianya kurang mencukupi. Jadi banyak lagi pertimbangan-pertimbangan penanam modal atau investor asing untuk mendirikan perusahaannya di negara Indonesia. Satu, SDM kita rendah, ya Mas Ian, maaf ya, SDM kita tidak mencukupi. Yang kedua, faktor geografis. Nah, faktor geografis itu saya terangkan nanti tak cukup nanti masanya. Saya rasa seperti itu. Yang perlu diperbaiki salah satunya adalah SDM kita dulu diperbaiki, sehingga apabila investor asing ini melihat SDM kita sudah semakin maju, mungkin mereka akan bertambah yakin lah akan mendirikan perusahaannya di negara kita. Dan pasti kalau mereka menanamkan atau mendirikan perusahaan di negara kita, tentu lapangan pekerjaan pun akan semakin banyak di negeri kita. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana SDM kita itu harus maju dulu, kita tingkatkan dulu gitu. Saya rasa seperti itu Kak, dan saya pun mendukung juga gagasan-gagasan Kak Jantung Pisang. Protes-protesnya, walau bagaimanapun Kak Jantung Pisang pun masih warga negara Indonesia, ya bersuaralah, gunakan hak suara Anda, tapi tolong yang namanya pembungkusan narasi itu agak dirapikan sedikit, karena banyak juga, banyak lagi harus saya tekankan lagi, karena tidak semua orang dari kita ya, orang paham akan maksud dari Kak Jantung Pisang, karena SDM kita masih rendah, jadi harus lembut-lembut, harus disanjung-sanjung. Saya rasa seperti itu Kak, jadi minta maaf ya Kak. Saya baru siap makan. Jadi itu tadi ya jawaban daripada abang ini. Nah itulah ya beberapa poin yang dikatakannya.
tentang pelabur-pelabur asing. Cerita itu Sari jadi teringat ya, Bapak Jokowi tentang pelabur di IKN Nusantara. Katanya itu belum ada pelabur. Nah, itu yang gawatnya lagi ya. Sari akui lah ya, walaupun Sari tak pernah juga kerja di Indonesia, susahnya mencari pekerjaan itu kawan Sari itu hari terlebih dahulu. Kita belum lagi kerja mendapatkan gaji, sudah diminta uang, persyaratan yang macam-macam. Ya hanya kerja, contohnya kasir saja sudah diminta persyaratan yang macam-macam. Sedangkan kalau yang tak memenuhi syarat itu, macam manalah nasib mereka. Nah, jadi hanya yang cantik sajalah yang boleh bekerja. Kan tak logik juga sebenarnya. Kadang Sari pun pelik. Yang kalian katakan ya, itu netizen, itu Malaysia adalah negara kecil. Tapi boleh datang daripada luar negara lainnya itu datang ke Malaysia untuk bekerja, mencari rezeki di sini. Jom kita lanjut lagi ya. Kenapa sebenarnya alasan syarat kerja di Indonesia itu sangat susah? Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya, ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir, syaratnya adalah harus berpenampilan baik gitu. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang, dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Pendidikan kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Barangkali ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara atau tidak, itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas, termasuk dalam pemilu kita formalitas, aslinya kan feodalis, tapi kita ngakunya demokratis gitu. Sampai ada ilmuwan yang nyebut bahwa Indonesia itu adalah demokrasinya demokrasi bohongan gitu. Itu udah lumrah aja seperti itu gitu. Jadi bukan hanya syarat kerja di Indonesia yang aneh-aneh, tetapi semua hal di Indonesia itu memang banyak yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum menemukan relevansinya apa. Kenapa belum sampai menemukan relevansinya apa? Karena hampir semua yang kita lakukan atas nama legalitas atau keresmian atau hal yang semacam itu, ofisial dan lain-lain, itu semuanya baru formalitas, esensinya kita belum nemu. Maka nanti kalau kita sudah menjadi negara maju, barulah nanti syarat-syarat kerja itu pasti akan relevan begitu. Jadi ngelamar kerjalah ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah relevan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin persyaratan yang aneh-aneh, berarti perusahaan itu juga memang belum relevan. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda. Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Tadi itu ada katanya persyaratan kerja di Indonesia. Dan yang Sari pelik ya untuk video kedua, dia ada ditulis seperti ini di sini. Malaysia ini mengejek syarat untuk bekerja di Indonesia yang mengerikan ketika para pelamar
yang ingin kerja harus berpenampilan cantik. Oke, nah gini ya, memang ramai yang salah paham, khususnya netizen Konoha yang tak tahu bahasa Melayu itu wujud di Indonesia. Dia pikir bahasa Melayu itu yang ditengoknya dekat Upin Ipin ya, apa ini orang-orang Indonesia ini yang suku Melayu ini di sana dicakapnya orang Malaysia. Ya, memang ini ya kena dipukul ini otak-otaknya ini ya. Gimana lah ini waktu belajar sejarah ya. Sedangkan kalau di Malaysia ini saya lihat ya, maaf cakap macam ya yang OKU ya, orang kurang upaya itu sini pun masih dipekerjakan lagi. Info lowongan kerja. Penempatan Malaysia gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan Singapura gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Penempatan Korea Selatan gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Spesial informasi. Penempatan negeri Konoha persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, S-Tele, mampu mengendalikan api, air, udara dan setara dengan avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank kapal selam dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa pujian dan tanda terima kasih. Yaitu angel, jangel, monoangel. Kalian tahu nggak gaji mayoritas dosen Indonesia itu di bawah 3 juta per bulan? Coba kalian bayangkan, untuk mau jadi dosen itu minimal S2. Tapi begitu kerja, gajinya cuma segitu. Kira-kira siapa yang mau jadi dosen? Ujung-ujungnya pekerjaan dosen ini hanya diisi oleh orang-orang yang tidak terlalu kompetitif di dunia industri, atau orang-orang yang sudah tua, yang sudah mau pensiun dan jadinya cuma mau ngajar aja. Tapi tipikal orang seperti ini kan dia tidak akan mengembangkan dirinya dengan maksimal dan justru malah mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini membuat kualitas pendidikan jadi rendah. Nah, ini baru dosen. Kalau guru, angkanya lebih miris lagi. Jadi nggak heran kalau rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu cuma 78. Karena kualitas para pendidiknya memang rendah dan masyarakatnya menuntut terus supaya UKT, uang kuliah itu murah, padahal biaya operasional kampus itu nggak bisa murah. Ujung-ujungnya gaji dosen cuma 3 juta, ya kualitas pendidikannya juga rendah, dan ini akan jadi terus lingkaran setan. Makanya buat kalian yang kemarin berteriak uang kuliah mahal, harusnya kalian bukan menuntut uang kuliahnya dibuat murah, tapi tuntut pemerintah mensubsidi lebih banyak kampus-kampus dan memastikan kesejahteraan dosennya terpenuhi. Gaji dosen, lecture ya, gaji mayoritas dosen di bawah 3 juta. Wow, 3 juta itu tak sampai 1.000 ringgit untuk satu bulannya. Nah, yang memang paling penting itu adalah pendidikan ya. Kalau gaji segitu, macam tak semangat lah ya menurut Sari dosennya untuk mengajar. Kuliah mahal tapi gaji dosen kok sedikit ya, tak sampai 3 juta. Wow. Inilah TKI ataupun TKW Hong Kong, Taiwan yang orang-orang itu membuli ya, mengatai TKI gitu ya. Mereka menjawab, lebih baik kami menjadi TKI di luar negara daripada di Indonesia. Gaji guru pun lebih tinggi lagi gaji kami. Mereka yang berkomentar macam itu ya teman-teman. Ternyata pun Sari terkejut, gaji dosen pun tak sampai 3 juta, di bawahnya katanya. Kalau gaji guru honorer setahu Sari itu hanya 250.000 untuk satu bulannya, sekitar tak sampai 100 ringgit sebulan. Nah bayangkan mau makan apa 100 ringgit tak sampai itu satu bulan 250.000. Miris. Tengok ya, ini ada slide gambar ya. Orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka itu culture shock, terkejut dengan banyaknya lowongan pekerjaan di Malaysia. Katanya di gambar pertama itu agak kaget sih,
pas tahu lowongan pekerjaan di Malaysia seperti ini. Bar yang pertama, info loker ataupun lowongan kerjanya di tempat langsung di depan toko. Di depan kedai itu kan biasanya dekat kena tempel kan. Oke, gambar kedua, di sini gaji dan posisi ditulis secara jelas di sepandu. Nah, di sini ada tulisan jawatan kosong yang diambil itu apa. Contohnya team leader, manager, asisten. Jelas ya jabatannya itu apa. Ketiga, benefit juga diinfo dari awal. Nah, awal-awal itu sudah dibagi tahu apa-apa saja yang didapatkan setelah bekerja di sana. Contohnya IPM, dikasih juga untuk part-time berapa harganya ya, ini 7 ringgit per jamnya, sudah dibagi tahu jelas-jelas di situ. Oke, slide ketiga katanya mencari kerja bisa langsung hubungi outlet untuk walk-in interview. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ya, kalau dibuat seperti ini, yang diterima yang kita mau ambil itu 5 orang. Wah, yang daftar itu boleh 100 orang ya. Karena saking ada juga lah sebab kan ramai penduduknya. Tapi ini hanya sehari bagi tahu ya, biarpun ada seperti ini, jangan pula ya teman-teman Indonesia yang di sana mau datang ke sini saja-saja untuk mendaftar kerja di sini. Tidak boleh ya teman-teman. Ini dikhususkan untuk orang Malaysia. Kalau kalian mau datang ke sini itu hanya ada sektor-sektor tertentu yang kalian boleh bekerja. Contohnya kalau orang-orang Indonesia datang ke sini itu biasanya kerja kilang ya. Kalau untuk laki-laki kerja di kelapa sawit, di perkebunan, nah kerja kontrak, nah semacam itu. Juga ada sebenarnya ekspatriat itu di perusahaan-perusahaan. Tapi kalau yang semacam ini langsung ada info lowongan kerjanya itu biasanya dikhususkan untuk rakyat Malaysia saja. Jadi mendapatkan informasi bahwa Indonesia itu termasuk juga di angka pengangguran yang paling tinggi se-Asia Tenggara ke se-ASEAN ini. So jom kita tonton dulu video ini. Kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. ASEAN ya. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data Pusat Statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan kini memasuki usia produktif. Menurut analisa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z kurang sinkronnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Hal yang terus didorong pemerintah adalah membangun pendidikan dan pelatihan vokasi itu nyambung dengan pasar kerja. Terjadi link and match antara pendidikan dan pasar kerja. Pengamat manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara mengungkap realita masalah lain yang dihadapi Gen Z terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Karena mereka dari awal udah set up ekspektasinya angka tertinggi, terus ditanya sama korporasi kamu punya apa nggak punya, kan berarti kan perusahaan bisa bargain dong, bisa nawar, kamu kayaknya kita tawar dulu sekian. Nah itu yang mungkin mereka kemudian agak down gitu loh, ngerasa bahwa kok aku nggak sampai segitunya. Nah ini bisa jadi yang 10 juta tadi, mereka udah entering the market, terus kemudian pas ketemu corporate-nya, interview, tahap gaji ternyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya mereka ngerasa kok saya kayak downgrade. Emang benar Gen Z kayak gitu? Untuk di Jakarta ya, mungkin net of tax dapat 6 lah, 6 cukup, 6 juta. Kemarin udah patokan ya, jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerjaan yang Gen Z banget itu biasanya kerja di agensi atau startup gitu-gitu kan. Iya, aku sendiri pengen sih kerja di situ. Gen Z itu kebanyakan dia gengsinya gede Mbak, kayaknya kurang cocok, atau mungkin nggak semuanya sih, tapi sebagian banyak yang saya kenal kayak gitu. Jangan sampai fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Apakah negara ini salah urus?
Padahal negara kita kaya raya, sementara anak bangsa sulit dapatkan pekerjaan. Wah, ramainya orang ya mau melamar ini ya teman-teman untuk bekerja. Seperti yang Sari katakan tadi, yang diterima, yang mereka mau ambil bekerja itu contohnya hanya 100 saja, tapi yang mendaftar itu boleh sampai 500 hingga 1000 orang. Nah, padahal yang diperlukan hanya 100 orang saja. Nah, jadilah macam ini ya. Menurut Sari ya, mereka menginginkan gaji tinggi disebabkan apa? Sebelumnya itu sudah kuliah mahal-mahal, tapi ditawarkan gaji dengan harga yang murah. Jadi mereka rasa itu tak berbaloi lah. Nah, jadi mereka itu mau gaji tinggi disebabkan kuliah pun mereka bukannya murah ya. Jadi dalam hatinya tak maulah bekerja kalau gajinya semacam itu saja gitu ya teman-teman. Menurut pandangan Sari lah ya. Dan kenapa ramai ya rakyat Indonesia itu di luar negara. Jadi apapun mereka mau ke Malaysia terutamanya. Nanti jalan-jalan tikus pun mereka jalani juga ya, saking susahnya, sulitnya menjadi pekerjaan di negara sendiri. Jalan keluar untuk pemerintah, macam mana lah caranya? Katanya di IKN nanti katanya banyak lowongan pekerjaan, tapi saat ini pun investor asing pun kurang ramai yang melabur di sana. Nah, semoga adalah lagi nanti perbaikan ke depannya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.